Ciri-ciri perbandingan senilai variabel yang lain. Tentunya dengan metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan bapak guru hebat? Salam bahagia dan sehat selalu. Masih di platform Merdeka Mengajar untuk pelatihan mandiri pada topik 2 yaitu kurikulum merdeka. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata yang saya beri judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Saya Joko Muryanto. Ibu dan bapak guru hebat, mari kita saksikan pemaparan saya pada video kali ini selengkapnya. Ibu dan bapak guru hebat, modul pelatihan pada topik 2 mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu modul 1 mengenai kurikulum. Kemudian untuk modul 2 yaitu mengenai kurikulum merdeka. Ibu dan bapak guru hebat, pada modul 1 yaitu topik Merdeka Mengajar mengenai kurikulum. Adapun pembahasan kita pada modul 1 ini yang pertama yaitu apa itu kurikulum. Kemudian yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kemudian yang keempat, kurikulum dalam pembelajaran. Ibu dan bapak guru hebat, kita masuk ke apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, ibu dan bapak guru hebat perlu diketahui bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai pengalaman murid dari titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Jantung pengembangan kurikulum adalah kemerdekaan murid dalam belajar. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Ibu dan bapak guru hebat, menurut Raphael Tiller dalam bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen kurikulum, yaitu 1 mengenai tujuan, kemudian 2 yaitu konten, sedangkan yang ketiga mengenai metode atau cara, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Ibu dan bapak guru hebat, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten, kemudian yang kedua adalah panduan pedagogik, yang ketiga adalah panduan asesmen. Selanjutnya kita masuk peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Selanjutnya, kita masuk ke peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalkan dalam kerangka yang pertama adalah
mewariskan nilai dan budaya yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Sedangkan yang ketiga adalah memilih dan menilai sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi pendidikan OECD 2030. Yang pertama adalah kognitif, kemudian yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah psikomotorik, sedangkan yang keempat adalah value atau nilai. Next, kita masuk ke pondasi atau prasyarat yang diperlukan oleh murid. Yang pertama adalah kualitas literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah kesehatan mental dan sosial. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama adalah komponen transformatif dapat terwujud dengan siklus antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian, transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Kemudian yang ketiga, pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Kemudian yang keempat adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan transformasi pembelajaran tersebut adalah pembelajaran inquiry. Ibu bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke siklus pembelajaran inquiry. Siklus pembelajaran inquiry diawali dengan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu. Yang ketiga adalah memilah. Yang keempat adalah membuat koneksi. Yang kelima adalah mengambil makna. Kemudian yang keenam adalah aksi atau tindakan. Selanjutnya dilakukan refleksi bersama-sama. Selanjutnya, Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua dari modul yang pertama, yaitu mengapa kurikulum perlu diubah. Mengapa kurikulum terus berubah-ubah? Apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Berikut ini mengenai isu kekinian. Yang pertama adalah perubahan iklim global. Kemudian yang kedua adalah teknologi digital. Kemudian yang ketiga adalah industri multinasional. Kemudian yang keempat adalah transformasi budaya. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya kita masuk ke perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia diawali pada tahun 1947. Kurikulum pada tahun ini dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Kemudian pada tahun 1964, kurikulumnya dikenal dengan nama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya pada tahun 1968, kurikulumnya dikenal dengan nama Kurikulum Sekolah Dasar. Selanjutnya pada tahun 1973, kurikulumnya dikenal dengan nama Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat KPPSP. Selanjutnya perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu pada tahun 1975 dikenal dengan nama kurikulum sekolah. Kemudian pada tahun 1984 kurikulumnya dikenal dengan nama kurikulum 1984. Selanjutnya pada tahun 1994 dikenal dengan nama kurikulum 1994. Selanjutnya pada tahun 1997 dikenal dengan nama kurikulum, yaitu Revisi Kurikulum 1994. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kurikulum selanjutnya, yaitu pada tahun 2004
dikenal dengan nama Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Kemudian pada tahun 2006 dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP. Kemudian pada tahun 2013 dikenal dengan nama Kurikulum 2013. Ibu dan Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, dengan tujuan membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid untuk sekarang dan masa depan. Selanjutnya, 3 pilar utama kurikulum yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah peran orang tua, kemudian yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Rujukan utama dalam merancang kurikulum. Yang pertama adalah kebutuhan, kemudian yang kedua adalah pendapat, yang ketiga adalah pengalaman, yang keempat adalah hasil belajar, kemudian yang kelima adalah kepentingan murid. Ibu dan Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa kurikulum harus berubah karena kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran harus menyesuaikan perkembangan zaman agar kebutuhan murid untuk sekarang dan masa depan dapat terpenuhi. Berikut adalah manfaat perubahan kurikulum. Yang pertama adalah mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membantu pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid. Selanjutnya, kita masuk ke pokok yang ketiga pada modul yang pertama. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Lantas, bagaimana dengan keadaan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke? Dan yang paling utama, bagaimana dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda? Selanjutnya adalah mengenai hal yang membuat kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi adalah: yang pertama, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Kemudian yang kedua adalah perubahan lingkungan dan sekitarnya. Ibu Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah, yang selanjutnya dapat diterjemahkan dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Selanjutnya mengenai kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, struktur kurikulum. Sedangkan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu guru hebat ketahui bahwa adaptasi kurikulum dapat dilakukan dengan cara merancang KOSP, yaitu penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosial. Contoh, kurikulum di daerah pertanian berbeda dengan di daerah pariwisata. Selanjutnya adalah tolok ukur adaptasi KOSP. Yang pertama adalah kemampuan murid. Yang kedua adalah keanekaragaman latar belakang murid. Sedangkan tujuan adaptasi KOSP yaitu untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ibu Bapak guru hebat, sekarang kita sudah masuk ke pokok bahasan yang keempat dari modul yang pertama, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, kurikulum sifatnya dinamis. Yang kedua, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan.
Kemudian yang ketiga, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Kemudian yang keempat, muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Sedangkan yang kelima, dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Selanjutnya, komponen operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang pertama, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, misi, visi, dan tujuan. Kemudian yang kelima, karakteristik satuan pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke pokok bahasan keempat pada modul yang pertama, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya adalah dinamis, kemudian kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, model ajar, media ajar, sampai asesmen. Kemudian muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Sedangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang pertama adalah pengorganisasian pembelajaran, mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran, mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat mengenai visi misi dan tujuan. Sedangkan yang kelima adalah karakteristik satuan pendidikan. Prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Kedua, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 3. Kontekstual. 4. Esensial. 5. Akuntabel. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan. Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke modul 2 dari topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Modul 2 ini pokok utamanya adalah kurikulum merdeka. Adapun pembahasannya meliputi 1. Prinsip umum pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak guru hebat, untuk bahasan yang pertama pada modul yang kedua adalah prinsip umum pembelajaran. Prinsip pembelajaran paradigma baru meliputi 1 adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini.
Kemudian yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Sedangkan yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima adalah mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru untuk membantu murid dalam mencapai kompetensinya. Pembelajaran dan asesmen merupakan bagian yang sebaiknya tidak dipisahkan, karena guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju, sehingga perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran diupayakan guna mencapai kompetensi tersebut. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran dapat dimaknai secara utuh bersamaan dengan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan siklus yang pada ujungnya membantu keberhasilan peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai capaian pembelajaran atau CP. Perlu diketahui bahwa yang pertama adalah capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai sekolah dalam menyelesaikan pembelajaran kurun waktu tertentu. Yang kedua, capaian pembelajaran setara dengan KI dan KD dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Selanjutnya, mengenai pada kurikulum prototipe, capaian pembelajaran dibagi menjadi dalam bentuk fase, yaitu yang pertama fase pondasi. Fase ini dimulai dari pendidikan PAUD, yaitu persiapan masuk fase A. Yang kedua adalah fase A untuk golongan SD, terutama kelas 1 dan 2. Sedangkan fase ke B adalah fase di mana untuk anak SD golongan kelas 3 dan 4. Kemudian untuk fase C adalah golongan siswa SD kelas 5 dan 6. Untuk fase D itu adalah siswa SMP mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan fase E adalah fase untuk anak SMA terutama kelas 10. Kemudian untuk fase F adalah fase untuk anak SMA pada tingkat 11 dan 12. Ibu dan Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti, kemudian yang kedua adalah konten esensial. Selanjutnya adalah contoh capaian pembelajaran atau CP dalam mata pelajaran matematika, meliputi konten isi dan kecakapan matematika. Yang pertama pada konten isi mengenai bilangan, capaian matematikanya adalah pemahaman matematika. Kemudian yang kedua adalah aljabar, kecakapan matematikanya adalah penalaran dan pembuktian matematis. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran, sedangkan kecakapan matematikanya adalah pemecahan matematis. Kemudian untuk konten isi yang keempat mengenai geometri, untuk kecakapan matematikanya adalah komunikasi dan representasi matematis. Untuk yang kelima adalah analisis data dan peluang, sedangkan kecakapan matematikanya adalah koneksi matematis. Ibu dan Bapak guru hebat, 4 tahapan kognitif anak menurut teori Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor untuk anak umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua tahap praoperasional untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahapan operasional konkret untuk anak usia 7 sampai 11 tahun. Sedangkan yang keempat adalah tahapan operasional formal,
yaitu untuk anak di atas usia 11 tahun. Ibu dan bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa capaian pembelajaran atau CP menggunakan teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Kemudian, tujuan pendekatan konstruktivisme adalah untuk membangun pemahaman dengan menciptakan sebuah karya. Dalam menciptakan sebuah karya, murid perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Fase-fase dalam capaian pembelajaran meliputi 1. Memberikan rentang waktu lebih leluasa kepada murid. Kemudian yang kedua, memberikan waktu yang fleksibel kepada guru. Perlu diketahui bahwa salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka adalah konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Untuk membantu konsep teaching at the right level, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Kemudian yang kedua, mengelompokkan murid sesuai kompetensi awalnya. Ibu dan bapak guru hebat, berikut adalah contoh penerapan prinsip teaching at the right level, yaitu murid kelas 8 jenjang SMP yang kemampuannya belum sampai pada level jenjang tersebut, maka guru cukup memberikan intervensi sesuai kemampuan murid saat itu, tidak perlu sampai menunggu akhir tahun. Selanjutnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dalam membedakan aktivitas pembelajaran maupun konten isi untuk menjamin setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan serta menjadi individu yang berkembang. Ibu dan bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat PPP adalah luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila dijabarkan dalam 6 dimensi, meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bergotong royong. Sedangkan yang keenam adalah berkebinekaan global. Ibu dan bapak guru hebat, bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran di kelas? Berikut adalah contohnya. Pada pembelajaran IPS jenjang SMP mengenai konsep mengelola keuangan sederhana di era digital. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga adalah mewawancarai narasumber. Sedangkan langkah keempat adalah menganalisis resiko. Sedangkan untuk dimensinya adalah mandiri, kemudian bernalar kritis. Ibu dan bapak guru hebat, sekarang kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka.
perlu diketahui bahwa muatan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka adalah yang pertama intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler, sedangkan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat, beberapa perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum prototipe. Yang pertama adalah untuk jenjang PAUD, perubahannya adalah murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup antara lain literasi, numerasi, agama, moral, dan lainnya. Kemudian pada jenjang SD, perubahannya adalah mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Selanjutnya untuk jenjang SMP, perubahannya adalah mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Kemudian pada jenjang SMA, perubahannya adalah murid dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Selanjutnya untuk jenjang SMK, perubahannya adalah sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Selanjutnya untuk jenjang SLB, perubahannya adalah penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Selanjutnya mengenai proyek profil pelajar Pancasila, meliputi yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah kearifan lokal, sedangkan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang keempat adalah bangun jiwa dan raganya, yang kelima adalah suara demokrasi, sedangkan yang keenam adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Sedangkan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Ibu dan Bapak guru hebat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kepada murid sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang kontekstual. Kemudian, mengasah kemampuan berpikir, sedangkan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Selanjutnya mengenai alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi satuan pendidikan. Untuk yang pertama adalah model reguler. Model ini menunjukkan bahwa setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Kemudian ada yang namanya model blok. Sebagai contoh, dalam satu semester, mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya untuk pelajaran IPS. Selanjutnya ada yang namanya model kolaborasi. Sebagai contoh, kolaborasi antara pelajaran bahasa Indonesia dengan seni musik. Murid menulis lirik puisi dan membuat lagu untuk lirik tersebut. Selanjutnya mengenai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah jam mengajar guru. Yang ketiga adalah strategi lainnya. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya mengenai perangkat ajar pada kurikulum prototipe tidak hanya melalui teks, tetapi dapat menggunakan media yang lain seperti 1. Modul ajar, 2. Modul proyek, 3. Buku non-teks, 4. Video, 5. Media cetak ataupun digital. Ibu dan Bapak guru hebat, perlu diketahui bahwa struktur kurikulum prototipe didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Ibu dan Bapak guru hebat, saya mohon kesediaan waktunya untuk mengisi umpan balik.
Untuk forum umpan balik terdapat pada link di description box atau kolom komentar. Adapun isian umpan balik diantaranya adalah apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat, apabila dalam penyampaian saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya mohon untuk saran dan kritik membangunnya untuk karya aksi nyata ini. Saya, Joko Muryanto, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.